Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Lutfi Hakim dari kelas 11 TKJ 1 nomor urut 2. Di sini saya akan mempresentasikan analisis 5W per 1H, mengkrimping dan konfigurasi mikrotik. Yang pertama yaitu what, apa fungsi Network Address Translation NAT dalam konfigurasi mikrotik. Fungsi NAT pada mikrotik yaitu berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP pada paket data yang melewati router. Fungsi utamanya yaitu masquerading, membagi internet ke perangkat di jaringan lokal dengan menyembunyikan IP private menggunakan satu IP public. Yang kedua, port forwarding, mengarahkan trafik dari IP public ke IP atau port tertentu di jaringan lokal. Yang ketiga, SRC NAT dan DST NAT. SRC NAT mengubah alamat sumber paket data saat keluar dari jaringan. DST NAT mengubah alamat tujuan paket data saat masuk ke jaringan. Yang keempat, load balancing, membagi trafik internet menggunakan beberapa jalur atau multi-WAN. Yang kelima, keamanan jaringan, menyembunyikan struktur jaringan lokal dari akses internet sebagai lapisan keamanan tambahan. Yang kedua, when, kapan perlu dilakukan reset konfigurasi pada mikrotik. Reset konfigurasi pada mikrotik diperlukan dalam situasi-situasi tertentu seperti 1. Masalah konfigurasi. Jika konfigurasi yang ada terlalu kompleks, salah, atau tidak sesuai kebutuhan sehingga sulit diperbaiki. Misalnya ada konflik IP, salah pengaturan firewall, atau routing tidak berjalan. Yang kedua, pergantian pemilik atau pengguna. Saat perangkat mikrotik akan dipindah tangan atau digunakan oleh pengguna baru untuk mencegah konflik dan menjaga privasi. Yang ketiga, kondisi performa menurun. Jika perangkat sering mengalami crash, lambat, atau tidak stabil akibat konfigurasi yang terlalu berat atau salah. Keempat, kesalahan akses login saat lupa username atau password admin sehingga tidak bisa mengakses perangkat. Yang ketiga, where, di mana kita bisa memeriksa koneksi pada sebuah jaringan. Koneksi jaringan bisa diperiksa di beberapa tempat. 1. Di perangkat klien, PC atau HP. Gunakan ping ke router, misal ping 192.168.1.1 untuk cek koneksi ke jaringan lokal. Ping ke internet, misal ping google.com atau 8.8.8.8 untuk cek koneksi internet. 2. Di router, periksa status port atau interface, aktif atau tidak. Di server atau jaringan lokal, gunakan alamat seperti Nmap atau Advanced IP Scanner untuk cek perangkat yang terhubung. 4. Ke ISP, ping gateway ISP untuk memastikan koneksi dari router ke ISP. Gunakan speed test untuk cek kecepatan jaringan. 4. Why, mengapa kita harus melakukan pengujian konektivitas setelah konfigurasi selesai. Pengujian konektivitas setelah selesai konfigurasi mikrotik dilakukan untuk memastikan konfigurasi berjalan dengan benar, dapat mendeteksi kesalahan lebih awal, memverifikasi akses jaringan, menjamin keamanan, dan menghindari gangguan layanan. Yang kelima, who, siapa yang bertanggung jawab memastikan konfigurasi mikrotik berjalan sesuai kebutuhan jaringan. Yang bertanggung jawab memastikan konfigurasi mikrotik berjalan sesuai kebutuhan jaringan adalah administrator jaringan atau network engineer. Mereka bertugas merancang, mengimplementasikan, menguji, dan memelihara konfigurasi sesuai dengan kebutuhan organisasi serta memastikan koneksi aman dan optimal. Yang keenam yaitu how, bagaimana langkah-langkah praktikum yang telah Anda lakukan dari mengkrimping konfigurasi hingga pengujian. Untuk langkah pertama, mengkrimping kabel. Alat dan bahan mengkrimping kabel UTP. 1. Kabel UTP, 2. Konektor RJ45, 3. Tang krimping, 4. LAN tester, 5. Pengupas kabel. Untuk langkah-langkah mengkrimping kabel UTP, 1. Kupas pelindung kabel terlebih dahulu menggunakan alat pengupas kira-kira sepanjang 2-3 cm. Yang kedua, luruskan kabel dan susun sesuai urutan warna jenis strike. Untuk urutan warna sebagai berikut. Yang pertama, putih oranye, selanjutnya oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Yang ketiga, potong ujung kabel agar rata dan panjangnya sama. 4. Masukkan kabel yang sudah dipotong tadi ke konektor RJ45 sesuai urutan. 5. Krimping kabel tadi menggunakan tang krimping dengan cara memasukkan konektor ke lubang tang
dan menekan tang hingga muncul suara. 6. Lakukan hal yang sama di ujung yang satunya. 7. Jika sudah tes kabel tersebut menggunakan line tester. Dengan langkah-langkah ini, kabel UTP siap digunakan. Untuk langkah kedua, konfigurasi mikrotik. Alat dan bahan konfigurasi mikrotik, yaitu router mikrotik, kabel UTP, dan komputer. Langkah-langkah mengkonfigurasi mikrotik. Sambungan pertama, sambungan adapter ke mikrotik. 2. Sambungkan port 1 ke Ethernet. Yang ketiga, sambungkan port 2 ke komputer. Buka aplikasi Winbox lalu tekan MAC address dan konekkan. Jika belum muncul, bisa merefreshnya secara berkala. Yang kedua, setting IP address. Untuk IP lokal, yang pertama, klik IP, klik addresses, klik tanda plus, masukkan IP sebagai berikut: 192.168.100.1/25. Untuk interface-nya Ether 2, klik apply lalu OK. Untuk IP wireless, klik IP, addresses, klik tanda plus, masukkan IP 192.168.200.1/24. Untuk interface-nya WLAN 1, klik apply dan OK. 3. Setting DHCP client. Klik IP DHCP client, klik tombol plus, interface-nya Ether 1, pastikan DNS dan NTP-nya tercentang. Klik IP dan OK. 4. Setting DHCP server. Klik IP DHCP server, pilih DHCP setup, interface Ether 2 dan WLAN. Klik next hingga muncul opsi addresses to give out. Untuk Ether 1, 192.168.100.2 sampai 192.168.100.100. Untuk WLAN 1, 192.168.200.2 sampai 192.168.200.100. Klik next hingga selesai. Yang kelima, setting NAT. Klik IP, pilih firewall, klik NAT. Klik tombol plus untuk chain SRC NAT. Out interface-nya Ether 1. Action-nya ganti ke MySquared. Klik apply lalu OK. Yang keenam, untuk setting block IP. Klik IP, firewall, filter rule. Klik tombol plus untuk setiap konfigurasi. Untuk yang pertama, block access input. Untuk chain-nya, pilih input, SRC address-nya 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. DST address-nya 192.168.100.1/25. Protokolnya ICMP. Action-nya drop, klik IP lalu OK. Yang selanjutnya, block access forward. Chain-nya forward, SRC address-nya 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. DST address-nya 192.168.200.1/24. Untuk protokolnya ICMP. Action-nya drop, klik apply lalu OK. Yang ketujuh, setting wireless. Pilih menu wireless, klik satu kali pada bagian wireless dan klik ini tanda centang untuk mengaktifkannya. Yang kedua, klik dua kali pada wireless, lalu ubah modenya ke mode IP bridge dan SSID-nya Adam Lutfi @tkj. Klik apply lalu OK. Langkah ketiga yaitu pengujian. Cek ping ke router. Cek ping menggunakan command prompt atau CMD. Cara pengujian, jika komputer mendapatkan IP 192.168.100.25, cek ping di command prompt atau CMD dengan mematikan perintah ping 192.168.100.25 dan akan menghasilkan request timeout. Yang kedua, cek ping ke wireless. Cek ping menggunakan command prompt atau CMD. Cara pengujian yaitu jika wireless mendapatkan IP 192.168.200.65, cek ping di command prompt atau CMD dengan mematikan perintah ping 192.168.200.60 dan akan menghasilkan reply from atau TTL. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.